Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan PEM 23170510008 dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem pakar, yaitu tentang dasar sistem pakar. Di sini kita cari apa itu sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan seorang ahli dalam suatu bidang tertentu untuk membantu pengambilan keputusan dan memecahkan masalah. Sini kita akan menggunakan ChatGPT. Sini akan nge-prompt, jelaskan apa itu sistem pakar secara sederhana yang mudah dipahami dan dipelajari. Sistem pakar adalah program komputer yang dibuat untuk meniru cara berpikir seorang ahli dalam menyelesaikan masalah di bidang tertentu. Kalau kita sakit, biasanya kita pergi ke dokter. Dokter akan menanyakan gejala, lalu memberikan diagnosis dan saran obat. Nah, sistem pakar itu seperti dokter digital yang bisa memberi saran, solusi, atau keputusan berdasarkan pengetahuan yang sudah dimasukkan ke dalam sistem oleh para ahli. Ciri utama dari sistem pakar yang pertama memiliki basis pengetahuan, yaitu berisi kumpulan informasi atau aturan dari seorang ahli. Yang kedua, mesin inferensi, yaitu cara sistem berpikir dan mengambil kesimpulan dari pengetahuan yang ada. Yang ketiga, antarmuka pengguna, yaitu supaya orang awam bisa bertanya atau berinteraksi dengan mudah. Contoh sederhananya, yang pertama, sistem pakar medis itu membantu mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala. Yang kedua, sistem pakar pertanian, yaitu memberitahu hama apa yang menyerang tanaman dan cara mengatasinya. Yang ketiga, sistem pakar teknik, yaitu membantu mendeteksi kerusakan mesin. Jadi kesimpulan singkatnya adalah sistem pakar itu komputer ditambah pengetahuan ahli ditambah cara berpikir seperti ahli untuk membantu orang menyelesaikan masalah tertentu. Di sini kita akan menanyakan apakah ChatGPT termasuk sebagai AI sistem pakar. Jadi ChatGPT itu bukan sistem pakar, tapi dalam beberapa kasus bisa berperan seperti sistem pakar kalau dipakai di satu bidang tertentu, misalnya dibuat khusus untuk medis atau pertanian dengan data yang terfokus. Lalu kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja dasar-dasar dari sistem pakar? Nah, dasar-dasar dari sistem pakar itu yang pertama ada basis pengetahuan berisi kumpulan fakta dan aturan dari seorang ahli. Contoh, jika tanaman layu dan daunnya menguning, maka kemungkinan kekurangan air. Yang kedua, mesin inferensi, otaknya sistem pakar, yaitu bagian yang menarik kesimpulan dari pengetahuan yang ada. Misalnya sistem mengecek aturan, lalu mencocokkan dengan kondisi, lalu memberi solusi. Yang ketiga, antarmuka pengguna, jembatan antara sistem dan pengguna supaya bisa bertanya dan mendapat jawaban dengan mudah. Bisa berupa teks atau menu pilihan. Yang keempat, memori kerja, tempat menyimpan fakta-fakta sementara saat sistem sedang memproses suatu masalah. Yang kelima, fasilitas penjelasan, itu fitur untuk menjelaskan kenapa sistem memberi jawaban tertentu. Contoh, saya menyimpulkan tanaman terkena hama X karena gejalanya sesuai dengan aturan Y. Yang keenam, akuisisi pengetahuan, proses memasukkan pengetahuan dari seorang ahli ke dalam sistem. Biasanya dilakukan
oleh knowledge engineer. Jadi pada intinya dasar-dasar sistem pakar yaitu pengetahuan ahli ditambah mesin inferensi ditambah cara berinteraksi dengan pengguna, lalu ditambah memori dan fasilitas penjelasan agar lebih transparan. Lalu di sini saya akan minta GPT untuk buatkan contoh satu soal pilihan ganda beserta jawabannya dengan pilihan A sampai E. Oke, di sini soalnya bagian dari sistem pakar yang menyimpan kumpulan fakta dan aturan yang berasal dari pengetahuan seorang ahli disebut. Nah, di sini ada pilihan yang A, yaitu mesin inferensi, B, antarmuka pengguna, C, basis pengetahuan, D, memori kerja, dan E, fasilitas penjelasan. Nah, di sini jawaban yang benar adalah C, yaitu basis pengetahuan. Kenapa C? Karena dari soal tadi yaitu bagian dari sistem pakar yang menyimpan kumpulan fakta dan aturan yang berasal dari pengetahuan seorang ahli disebut basis pengetahuan, karena dari dasar-dasar sistem pakar yang dijelaskan tadi yaitu basis pengetahuan berisi kumpulan fakta dan aturan seorang ahli. Oke, di sini kita membuat soalnya, kita masukkan ke dalam form. Penjelasan materi dan contoh soal beserta jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.